Iya, ini memang bukan soal video yang direkam diam-diam, tapi dalam video tersebut sempat disebut seakan-akan hakim tersebut bertelepona dengan Kabareskrim. Nah, kalau indikasi adalah intervensi ini seperti apa, Pak? Kalau intervensi itu dia mengatur X, Y, Z. Nah, belum tentu juga hakimnya mau melakukan X, Y, Z. Kecuali nanti kalau ranah kepidana, ini bisa aja yang intervensi ini ada nggak pelanggaran etiknya dia juga. Saya belum lihat kalau hanya itu adalah ranah dari pidana. Kecuali nanti ada janji-janji sesuatu, diiyakan oleh ini, baru. Ini kan harus ada deal, ada meeting of mind kalau di dalam suap menyuapnya di situ. Sampai segitu enggak. Tapi kalau ada orang menelepon, yang perlu kita lihat juga kalau memang ada, siapa yang menelepon, siapa yang aktif sih, apa pembicaraan, ada nggak janji-janji yang lain. Kalau tidak mungkin ada ranah etik saja, belum ranah pidana, belum ada tindak pidana korupsi di situ. Dan belum tentu juga kalau saya lihat ya, saya sering mengikuti persidangan ini, kalau saya melihat nih majelis hakimnya ini cukup berintegritas, saya nggak akan yakin dia akan bisa diintervensi oleh pihak manapun. Dan dari awal Caca kan kita meminta ya, dari awal pembicaraan kasus ini agar Kompolnas hadir di ruangan sidang, Komisi Kejaksaan hadir di ruangan sidang, Komisi Yudisial hadir di sidang. Itu kan menginikan penegak hukum ini kita semua. Nah, tinggal masalahnya Bung Miko, apakah ini berjalan atau tidak ini? Teman-teman dari komisi-komisi ini di dalam ruangan sidang. Pak Miko, sekarang saya tanya Pak, sebenarnya kalau dalam KY seorang hakim misalnya bertemu janji makan siang ketika tengah berperkara, tapi dengan orang yang penting juga, misalnya dengan Kabareskrim, itu salah nggak? Pertanyaan itu kan sebenarnya perlu diuji ya. Jadi kalau kita lihat acuannya video atau cuplikan video itu, yang pertama itu kan kalau saya mendengarkan video itu secara sekilas gitu, pernyataan dari Pak Wahyu, kalaupun itu Pak Wahyu ya, itu kan siap gitu ya. Jadi narasinya yang kemudian membubuhkan ada kata-kata Kabareskrim misalnya gitu. Nah, ini kan perlu ditelusuri lebih jauh, apa benar itu Kabareskrim yang menelpon, atau hanya sebatas keterangan di video tersebut gitu. Dan pengunggahnya juga kita belum tahu ini siapa kan, siapa ya pengunggah video ini gitu ya, termasuk juga perekamnya gitu. Nah, ini saya kira saya tidak mau mendahului pemeriksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Akhir menyatakan bahwa bagaimana pemantauan ya oleh masing-masing komisi yang hadir di persidangan. Nah, untuk Komisi Yudisial sendiri kita memang melakukan pemantauan dari hari ke hari, Pak Ahyar dan teman-temannya. Jadi ada dua tim yang diterjunkan, satu tim yang kemudian tampak di persidangan, mungkin Bang Martin juga pernah bertemu dengan tim tersebut gitu ya di komisi di PN Jakarta Selatan begitu. Tapi ada juga tim-tim yang sifatnya incognito, jadi tidak terlihat sebenarnya gitu ya. Jadi kemudian memantau perilaku hakim. Tidak hanya dalam konteks pengawasan, tapi juga dalam konteks menjaga kemandirian hakim dari misalnya perbuatan-perbuatan atau upaya-upaya perbuatan merendahkan kehormatan hakim, misalnya intimidasi, misalnya intervensi dan seterusnya. Jadi harus dilihat secara lengkap gitu ya, fungsi Komisi Yudisial dalam menjaga kemandirian hakim gitu. Oke, sekarang saya ke Bang Martin. Bang Martin, menurut Bang Martin, Hakim Wahyu ini berintegritas seperti yang dikatakan Pak Ahyar atau seperti apa? Jadi gini, saya tidak mau menilai pribadi orang, tapi ada dua hal yang saya mau nilai, ya. Yang pertama adalah konsepnya mengenai pembicaraan yang didasari oleh keyakinan atas profesionalisme ya. Nah, ini mungkin ada pertukaran pikiran ataupun penyampaian informasi kepada seseorang dalam tanda petik ya, tapi bukan dalam konteks kasus ini. Nah, kalau yang terjadi demikian, saya yakin itu ranahnya etik. Ya. Tapi kalau ada seorang penegak hukum diiming-imingi untuk membuat satu keputusan, saya pikir itu sudah jelas untuk korupsi. Dan memang itu harus ditindak. Ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Martin, terima kasih Pak Miko, terima kasih Pak Ahyar. Kita tunggu nanti bagaimana persidangan selanjutnya pekan depan akan berlangsung pemirsa.